Keutamaan alhamdulillah sebagaimana disebutkan oleh Sahib Ratib sendiri Al-Qutbul Irsyad Al-Hasan bin Habibullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Ithafus Sa'il, yaitu adalah pujian yang maknanya menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. وما فضل الحمد لله فقد قال سيد الكتب صاحب الراتب في كتابه إتحاف السائل فأما الثناء فهو الحمد والمدح ومعنه ذكر ما استحقه الممدوح من صفات الكمال وما هو متصف به من معاني العز والشرف والجلال وما يفيد منه على المثني وغيره من العطاء والنوال وما يدفع على المادح وعمن سواه من دروب البلاء والنكال مقرونا بالأعظام والعبارات وأشملها لمعاني الثناء قول الحمد لله. Dan di antara keutamaan alhamdulillah, kita sudah berbicara tentang bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyami masyatillah. Sudah tuntas kita bahas bismillah. Kita sekarang bahas alhamdulillah, kalimat alhamdulillah. Keutamaan alhamdulillah sebagaimana disebutkan oleh Sahib Ratib sendiri Al-Qutbul Irsyad Al-Hasan bin Habibullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Ithafus Sa'il, yaitu adalah pujian yang maknanya menyebutkan segala yang berhak, segala yang hak dari sifat-sifat kesempurnaan kepada zat yang dipuji. Jadi alhamdulillah, segala pujian itu artinya segala kesempurnaan, sifat-sifat, segala sifat-sifat kesempurnaan yang berhak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna alhamdulillah. Segala pujian, sifat-sifat kesempurnaan teruntuk Allah, maksudnya itu. Dan segala makna-makna kemuliaan, keagungan, keluhuran tersifati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada segala pujian alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan segala, artinya bukan segala pujian saja, tetapi segala kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaan dan segala kesempurnaan makna kemuliaan, keagungan dan keluhuran. Itu makna daripada alhamdulillah. Dan bukan itu saja makna alhamdulillah. Dan apa yang teralirkan dari orang yang memuji atau selainnya dari pemberian dan dari anugerah dan apa yang tertolak dari orang yang memuji atau selainnya atas perkara-perkara bencana dan musibah, diiringi dengan rasa keagungan dan keluhuran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling sempurna teks atau ibarat atau kalimat yang paling lengkap, yang paling sempurna untuk makna-makna pujian adalah ucapan alhamdulillah. Segala kesempurnaan pujian, segala kesempurnaan makna kemuliaan, keluhuran dan keagungan dan terhadap apa yang Allah berikan kepada orang yang memuji dan selainnya daripada pemberian, dan terhadap apa yang Allah tolak terhadap orang yang memuji dari segala bala dan bencana, dengan diiringi keagungan hati
dan keluhuran hati terhadap Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada alhamdulillah. Ini maknanya luas. Maknanya luas. Alhamdulillah itu bukan hanya sekedar di lisan saja, tetapi merasa betul-betul di dalam hati ini bahwa Allah yang maha sempurna, bahwa Allah lah yang maha luhur, yang maha agung. Ya, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka segala usaha yang kita lakukan itu kita sadar kesempurnaan apa yang kita lakukan, kesempurnaan apa yang kita ikhtiarkan, itu yang berhak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita semua ini menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Sempurna dan tidaknya itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini kita betul-betul mengagungkan Allah, betul-betul menghormati, menta'azimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sadar bencana dan musibah dan juga pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada kita, maka tetap teriringi dengan rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itulah mana alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu bukan cuma dia dapat duit, alhamdulillah ingat Allah. Ya. Alhamdulillah baru ingat Allah. Ya. Tapi juga ketika dia dalam kondisi apapun itu, selalu dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena dia paham bahwa itu semua Allah yang melakukan. Oh, itu semua Allah yang melakukan. Terutama ketika dia dihindari dari bencana, dari musibah. Dari musibah. Ya Allah, ya, saya tidak sakit seperti pasien-pasien itu. Maka dia mengucapkan alhamdulillah. Ya Allah, saya masih mending begini, hidup jomblo daripada dia jomblo tapi ngeblank. Alhamdulillah. Paham ya? Ya Allah, saya masih mending hidup begini sendiri daripada dia sendiri tapi gendeng misalnya, daripada dia sendiri tapi stroke. Ya Allah, sudah sendiri stroke, sudah nggak punya keluarga, sukmanya hilang misalnya gitu. Maka di sini dia akan ingat kepada Allah. Ya Allah, dia dikasih bencana, aku tidak dikasih bencana seperti itu. Segala puji dan kesempurnaan itu hanyalah milik Engkau ya Allah. Begitu. Jadi apapun langsung dia tujukan, disandarkan, diingatkan kepada Allah. Kamu jalan-jalan misalnya, ya Allah kasihan itu masih muda kok minta-minta, masih muda kok dia di jalanan, aku ya Allah mending masih muda meskipun aku jomblo tapi hidup nyaman, kan? Meskipun sendiri tidur sendiri tapi ya tetap rame-rame, meskipun makan sendiri ya tetap rame-rame, meskipun nyuci sendiri tetap rame-rame. Jadi jomblonya rame-rame, jomblonya rame-rame, tetap merasa bahagia, bisa tersenyum rame-rame, bisa nangis rame-rame. Ini namanya jomblo happy kan? Namanya jomblo happy. Ya, bukan jomblo ngenes itu. Jomblo happy. Harus bersyukur, alhamdulillah. Berapa banyak jomblo di luar sana mengenaskan? Ya. Berapa banyak jomblo di sana mengenaskan? Diusir, dicaci maki, tidak diperhatikan. Kamu jomblo tapi dapat perhatian, kan?
sakit dibawa ke rumah sakit. Jomblo di luar sana sakit, dibiarin sampai mati kan. Ini namanya jomblo mengenaskan. Nah kamu jomblo tidur enak, nyaman, ya sampai telat kan ya. Saking enaknya kan, saking enaknya gitu. Oh ya Allah, begadang. Saking enaknya, masak tinggal masak, bikin minuman tinggal bikin minuman, nyuci sudah ada alatnya, luar biasa. Bersyukur harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan banyak mengeluh. Kenapa? Pemberian yang Allah berikan, anugerah yang Allah tampakkan kepada diri kita itu lebih banyak daripada musibah. Meskipun bagaimanapun kondisi kita, tetapi Allah lebih banyak memberikan nikmat dan anugerahnya. Maka teriring rasa kagum, teriring rasa ta'zim, rasa keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ada di hati kita ketika kita mengucapkan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Masih ada orang yang mau ngereken sama kamu, masih ada orang yang perhatian sama kamu begitu. Nah, susah dan bersama-sama. Susah dan sedihnya kamu itu bukan sendirian. Sendirian itu kamu di hutan, di goa itu sendirian. Nyuci susah, makan susah, ya, masih mancing dulu, nyari ikan, nyari kayu bakar, ya, kemudian tidur juga begitu, kesulitan, kedinginan, kepanasan dan lain sebagainya. Tetapi kamu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kondisi yang lainnya. Maka tidak ada yang paling sempurna, yang paling berhak kita puji kecuali Allah. Begitu, alhamdulillah. Allah kasih nikmat, Allah gerakkan hati orang-orang untuk mencintai kamu, menyayangi kamu, memperhatikan begitu. Maka ini pujian yang didasari dengan rasa cinta dan kagum dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah. Enak jadinya berzikir kepada Allah kalau kita memahami maknanya. Kalau kita sudah paham tadabbur maknanya. Kalau kita sudah paham hikmah zikirnya. Bismillah walhamdulillah. Nikmat rasanya kalau kita sudah meresapi, merenungi makna-makna zikir-zikir ratibul haddad. Nikmat rasanya. Makanya hiburan yang paling nikmat adalah membaca zikir ketika kita memahami maknanya dan meresapinya di hati. Masya Allah. Kenapa? Nanti akan timbul di situ buah pengalamannya, buah pengamalannya, buah hikmahnya, buah rahasia-rahasianya di keseharian kita, dalam kehidupan kita. Zikir itu akan membantu kita menguatkan kondisi kita. Zikir itu akan membantu kita menguatkan kondisi batin kita, kondisi psikis kita. Kalau batin sudah kuat, psikis sudah kuat dengan dibantu zikir dan tadabbur makna-maknanya, maka benteng itu bukan cuma terwujud secara zahir saja, tapi benteng itu juga terwujud secara batin. Masya Allah. Itulah pembentengan yang sebenarnya, yang hakikatnya begitu. Bukan cuma zikirnya Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, tapi sambil tidur. Bukannya Bismillah, Alhamdulillah, Masyatillah, tapi ngeblank. Lisannya ngomong dikit, tapi pikiran otaknya kemana-mana. Begitu. Masya Allah. Seharusnya begitu zikir.
yang kuat, zikir yang hebat, zikir yang dahsyat, yang membuahkan hikmah rahasia zahir dan batin, pembentengan kokoh zahir dan batin adalah zikir yang disertai perenungan, pemaknaan rahasia-rahasia hikmah-hikmah makna zikir tersebut di dalam hatinya, sehingga akan terdorong anggota tubuh kita untuk mewujudkan makna daripada zikir tersebut di keseharian kehidupan kita. Begitu. Masya Allah, luar biasa. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyar bimasyiatillah. So kita akan bahas ya, apa yang dimaksud dengan kesempurnaan Allah, pujian Allah, bagaimana hubungannya dengan tauhid dan akidah. Maka kita akan bahas satu persatu pelan-pelan. Wallahu a'lam bishawab.